yang pertama merupakan sikap patuh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita serahkan totalitas kepada Allah, menjadikan jalan bagi kita datangnya ampunan Allah, menjadikan bagi turunnya banyak hujan. Nanti bisa lihat di dalam surat Nuh, ya, kita lihat juga ada mendatangkan karunia dan berupa harta dan anak-anak, jalan menjadi jalan untuk masuk jannah, jalan menambah kekuatan, kemudian jalan datang untuk kesenangan yang bersifat baik, ya, dan seterusnya. Nah, kita lihat di dalam selanjutnya di dalam surat Nuh, surat 71 ayat 10 dan 12, ya. Fakultustaghfiru rabbakum, ya, innahu kana ghafara. Ya. Aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhan, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum mitrara. Maka jika kamu mohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Jadi diberkahan. Kemudian apa? Yumitukum amwali wa banin wa ja'alakum janati wa jalana lakum, ya, anharo. Allah akan memberikan banyak harta, karunia anak, ya, kebun-kebun yang suci yang lebat. Ya. Jadi banyaklah kita beristighfar, kita beristighfar di waktu asar, di waktu sahur, dan juga di waktu akan berbuka puasa. Satu riwayat hadis sebutkan di sini, jika seorang hamba melakukan satu dosa, bisa dia akan ditorehkan di hatinya. Yang tadi saya sebutkan ini dalam satu hadis yang di awal pengantar, ya, innamal mu'minuna idzal aznaba dzamban. Ya. Tatkala seorang orang iman, innamal mu'mina idza aznaba dzamban, tatkala dia melakukan suatu perbuatan dosa, kana lahu fi qalbihi nuqtatun sauda. Maka di dalam qalbnya, hatinya itu ada nuqtah sauda, hitam, ya. Fa intaba astaghfara fa intaba naza'a wastaghfar saqula qalbah. Apabila dia bertobat meninggalkan perbuatan dosa itu, ya, kemudian dia mohon ampun pada Allah, saqula qalbah, maka bersihlah hatinya. Fa in tabata fa in zadat hatta taqbil qalbah, kalau dia terus menambah dosanya itu hatta qalbah, ya, kemudian penuh, jadi hitam tadi jadi penuh semuanya, dari karron allazi zakarallahu fil Quran. Itu disebut arron, ya, allazi zakarallahu fil Quran, yang disebutkan di dalam surat Mutaffifin ayat 14. Kita lihat di mushaf Quran sebelah kiri di tengah ayat 14, ya, barron, ya, titik hitam. Kemudian yang ketujuh, kita juga diminta para talent untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini khususnya yang kaum yang laki-laki, yang tua, jaga 5 waktu. Nah, sesungguhnya ukuran kita sholat itu bagus, bahwa sholat itu tentunya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Dalam surat Al-Ankabut surat 29-45 di mushaf Quran sebelah kanan 2 baris ke bawah disebutkan buma uhiya ilaika mir kitabi wa aqimus shalah, ya, aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar, ya, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Jadi sesungguhnya sholat ini akan mencegah dari perbuatan keji. Ukurannya seperti itu, ya. Maka sholat ini penting sekali karena yang pertama kali akan dihisab di yaumul qiyamah. Selanjutnya yang ke-8, ya, melaksanakan sholat tarawih dan witir setiap hari. Ya, sholat dilaksanakan di awal sampai dengan akhir Ramadan dengan penuh sudah tawadu, dan tentunya terus kita continue, ya, madal hayat, ya, istimror dan madal hayat seterusnya kita lakukan secara ajak, ya, dan sholat tahajud, ya. Ya, qad aflahal mu'minun ladzina hum fi sholatin khashi'un, dengan khusyuan. Kemudian wa minal laili tahajjat bihi nafilatan asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Yang mulai terus, ya, tidak hanya di bulan Ramadan saja dan seterusnya. Kemudian yang ke-9, kita diminta juga untuk melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir, ya, di tempat-tempat kita terdekat atau yang sudah kita atur, ya. Nah, ini kadang i'tikaf kita mungkin belum full, ya. Kalau Rasulullah SAW memang full dari, ya, 24 jam setelah 10 hari, bahkan 20 hari-hari beliau, tahun-tahun beliau wafat itu beliau 20 hari i'tikafnya, ya. Namun i'tikaf ini tidak hanya sekedar selama ini kita lihat sekedar berpindah tempat aja, ya, mungkin, ya, berpindah tempat artinya tempat tidur, gitu, ya.
Namun itikaf ini menjadikan cara kita mendekatkan kita pada Allah dan bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kita Ramadan, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, kadang kita kalau mencari Lailatul Qadar itu ya itikafnya kami di malam-malam ganjil, gitu ya. Harusnya semuanya. Yang berikutnya di sini kita juga berusaha memberikan infak setiap hari dalam beberapa aktif mengoptimalkan siswa dan nah, ini penting sekali. Bagaimana infak ini Allah mengingatkan kita matalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah kama salin habatin ambata sab'a sanabila fi subunatin habat. Itu ganjarannya ada 700 kali lipat. Oleh karena itu dengan semangat ini kita tentunya akan banyak melakukan infak ya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 261 di buku Quran sebelah kiri 2 baris ke atas tengah ya. Silakan. Kemudian amalan berikutnya kita diminta untuk zikir sholat kubro setiap hari ya. Ini kalau bagus bisa pagi dan petang kita lakukan ya. Maka tidak sekedar kita lafazkan, dibaca, dihafalkan, namun dipahami artinya dan diamalkan isinya, dilaksanakan pada pagi, subuh, dan petang asar. Ada beberapa keutamaan zikir al-masurat, ya, ada 10 keutamaan paling tidaknya. Yang pertama, rumah kita dijauhkan dari gangguan setan. Hadis riwayat Tabarani, ya, kita disebutkan barang siapa yang membaca 10 ayat, yang 4 ayat di awal, surat Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat, dan sebagainya, maka dan serta ayat-ayat terakhir di surah Al-Baqarah, maka rumah kita tidak akan dimasuki setan sampai dengan pagi hari kalau kita bacanya di sore hari. Kemudian yang kedua, dicukupi segala kebutuhan dunia, ya kita masuk kubro. Jadi kalau kita memahami keutamaan dari al-masurat ini, yang kubro apalagi, maka kita akan lebih semangat gitu ya keutamaan ini ya. Barang siapa yang baca surat al-masurat, surat al-falaq an-nas pagi dan sore hari banyak 3 kali, maka Allah mencukupkan segala kebutuhannya di dunia. Kemudian yang ketiga, disempurnakan nikmat, kita akan mendapatkan kenikmatan jasmani dan rohani. Sebagaimana dikatakan di hadis Abbas, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan ketika pagi hari, Allahumma ini asbahtu minka fi ni'matin, ya, dan seterusnya itu, maka pagi dan sore Allah akan menyempurnakan nikmat kita. Kemudian tanda syukur pada Allah, Allahumma asbah bi min nikmatin wa ahadi bin kafiga falakal hamdu wa lakal syukur ya. Kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mendapat keridhaan dari Allah ya. Yang kelima, memberikan keridhaan atas langkah pekerjaan kita lakukan sebagaimana diriwayatkan di Imam Tirmizi, siapa yang mengucapkan di sore pagi dan sore raditu billahi robba bil islam bil muhammadin nabiyyan rasulan, kalau kita akan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita dengan membaca Al-Masrur Kubro, kita dapat dilindungi dari ancaman bahaya. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW tidak seorang hamba membaca pada pagi hari dan sore hari dengan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa alim, maka tidak ada satupun yang akan membahayakan dirinya. Isi riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian juga akan mendapat lebih banyak ya pahala yang membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil dan seterusnya. Ini amalan-amalan kalau kita membaca kubur pagi dan petang ada 10 amalan kita lihat ya. Kemudian berikutnya sebagai seorang talent kita diminta untuk melakukan sholat tahajud minimal 2 rakaat setiap malam ya. Nah, sungguh untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Qumil ila qalil, kemudian inna rabbaka ya'lamu ya. Kita mengetahui bahwa Allah kita melaksanakan pada 2/3 malam di dalam surat Muzammil ayat 20, kemudian surat ayat 20 dan ayat 2 ya. Sebagai seorang dai ini penting-penting ya, karena di sepertiga malam itu Allah menurunkan pertolongan dan rahmatnya. Kemudian yang terakhir, kita diminta juga membaca doa pada 10 hari terakhir ya. Doa sungguh-sungguh. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, mushaf Quran pojok kiri bawah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Kala hamba aku berkata tentang diriku, Anifa ini korib, semuanya Allah dekat. Ya, puji da'wat da'i ila da'a. Ya, Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita. Syaratnya dua, ya. Wal yastajibuli wal yu'minu. Kita memenuhi perintah Allah dan melakukan tetap pada keimanan kita. Ya. Nah, ini penting bagi kita pahami itu. Berikutnya di dalam surat Mukmin ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Demikian ikhwafillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin, ada kurangnya. Terima kasih. Ada benarnya al-haqqu min rabbika wa lam takunanna minal mumtarin. Yang benar dan yang hak dan benar datang dari Allah dan kita jangan ragu untuk melakukannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Suri Hadi, semoga yang disampaikan hari ini menjadi bekal dan menjadi ilmu yang bertambah-tambah kepada kita yang mendengarkan. Semoga juga dengan materi yang disampaikan tadi, ibadah siam kita tidak hanya sekedar mendapat lapar dan haus, betul-betul berkualitas, tidak hanya menggugurkan kewajiban. Demikian, mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini, kuliah subuh pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.